Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena pengampunan yang daripada Tuhan. Allah kita yang sangat baik, yang saat ini membawa kita tetap ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang merasa bersyukur angkat tangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merasa bersyukur tetap tahan tangan kita ke atas dan katakan bersama-sama seperti yang ada di LCD. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Ku berterima kasih. Mari bersama saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa besar kasih mengampunkanku Tuhan. Hadapan yang indah hati yang hancur. Buat pengampunan-Mu Tuhan, memulihkan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Bahkan tidak Kau ingat lagi. Bahkan Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
berterima kasih Tuhan, haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan, haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Pengampunan-Mu memulihkan kami, pengampunan-Mu melayakkan kami Tuhan. Pengampunan-Mu yang membawa kami berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu atas kami Bapa. Saat ini kami mau membalas cinta kasih-Mu dengan pujian kami. Berikan kami sukacita. Kami mau dengan penuh semangat memuliakan nama-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dia Allah yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, haleluya. Dia ada di dalamku. Bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, Allah berdamai. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Allah berdamai. Katakan bersama-sama, dia sungguh baik, Dia sangat baik, amin, Yesus.
tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang baik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Silakan duduk kembali, karena darahnya Dia menghapus segala dosa kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Kita nikmati kuasa pemulihan melalui darah Kristus. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah dikuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Ya, darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Amin. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Amin. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Pujikan sekali lagi, kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya, amin. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya, amin. Dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang selamanya, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan pujian kaum wanita grup Marta untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pujian katakan dosa yang seharusnya kita tanggung, mau ditanggung oleh Yesus kita. Sungguh kita harus mengucap syukur dan terus memuliakan Dia, Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan kepada Tuhan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, biar segala pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Kembali saya undang bangkit berdiri. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus yang memulihkan kita seperti Dia memulihkan keadaan Sion, dan kita mau bersuka cita. Haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna
karena Engkau rela mati bagi kami, Yesus. Yesus telah mati bagiku. Kau penebus kami, Dialah penebus yang pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Oh, kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Kau memulihkan setiap kami, Tuhan. Amin. Kau berfirman, kuasa-Mu, kuasa-Mu yang pulihkan. Katakan, Yesus rela mati bagi kita. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Amin. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat, membawa mujizat yang besar. Katakan bilur-Mu, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, haleluya, bilur-Mu yang sembuhkan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Kami terima Tuhan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, menyembuhkan. Amin, haleluya. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Katakan dengan iman, bilur-Mu yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-Mu yang sembuhkan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Yeremia Nova berdoa buat firman Tuhan. Kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur akan kehendak-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih saat ini terlebih dahulu. Ampuni Tuhan segala perbuatan kami, tingkah laku, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadirat Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian yang saat ini, oh Tuhan, menjadi dengan dupa harum di hadirat Engkau. Dan kami juga Tuhan saat ini juga sucikan hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sabda dari-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, berilah Tuhan urapan kuasa dari roh Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis Tuhan di tempat ini, kami percaya, kami tengking di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau tanamkan setiap firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk. Puji Tuhan. Senang sekali kita
berhimpun kembali, ya. Walaupun ya atau apapun yang kita hadapi, tapi kita bersyukur semua pertolongan dari Tuhan. Sebelum masuk dalam renungan firman Allah, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, yang berulang tahun saya undang ke depan, yang ada 8 ya, 8 orang. 1 Bapak Dianto, 2 Bapak Jepri, 3 Ibu Tiwi, 4 Saudara Alpius, 5 dari Anike Paulina, 6 dari Kelvin, Saudara Kelvin, 7 dari Febe, 8 anak PP kok Febe, maaf, anak PP, 8 anak Henok Yusi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang ada masuk ke depan, jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat-angkat pujian bersama. 1 ya, rapnya saja ya. Bersamamu Bapa. Saya akan berdoa global saja ya. Bersamamu. Kita bersama Yesus. Haleluya. Bu Bapa, ku lewati semua firman-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan 4 ini, di bulan April ini. Biarlah Tuhan satu persatu Engkau datangi ya Bapa. Segala apapun yang kami rindukan, yang kami inginkan, yang kami doakan, semua dibuatnya menjadi berhasil ya Bapa. Baik dari anak sampai orang dewasa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik dalam sekolahnya, dalam pertumbuhannya, terlebih cucu kami Henok Yusi, kami serahkan dalam tangan Kau. Baik pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan memberkati, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur, dan semua yang berulang tahun sudah diberkati oleh Tuhan, sebab berjalan bersama-Mu Bapa, berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau belajar kembali yaitu firman Allah. Sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, renungan firman Allah membangkitkan iman kami bersama ya Bapak. Dan kami serahkan yang berulang tahun mulai hari ini, minggu, bulan, tahun dan seterusnya, diberkati, disertai oleh Tuhan, sakit penyakit apapun dijauhkan. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Kadonya nyusul ya. Mari kita buka firman Allah. Ayatnya yang terambil di dalam Injil. Lalu kita temukan bersama-sama, kita baca bersama-sama. Saya akan mau berbicara tentang melayani Tuhan. Ya. Melayani Tuhan. Ayatnya Markus 10 ayat 45.
Temukan bersama-sama saudara ya ayatnya, ayat tersebut dan kita baca bersama-sama. Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus 10 dengan ayatnya yang ke-45, 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Siapa yang dikatakan ayat ini bagian atas saudara ya, bagian atas firman Tuhan ya, dalam firman Allah yang mengatakan anak manusia. Siapa saudara? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang disebut anak manusia. Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia ya. Masih bisa sakit di jiwit ya. Mungkin zamannya Yesus dulu ya ada sakit pondak ya. Pokoknya masih ada dalam pelayanan pun yang ada di dalam dunia. Kenapa ditulis ayat ini? Karena anak manusia Tuhan Yesus Kristus sendiri juga datang bukan untuk dilayani. Sebabnya kita berbicara tentang melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dalam dunia, melainkan untuk melayani saudara dan saya, dan untuk memberikan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak gampang. Saya katakan tidak gampang ya. Tidak mudah. Yesus yang mulia, Yesus anak Allah 100%, Yesus manusia 100%, mau rela menyerahkan hidupnya atau dirinya untuk saudara dan saya. Di sini dikatakan dengan firman Allah dengan jelas anak manusia Yesus sendiri ya, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan ya. Yang sekarang ya kita akan berbicara tentang ya yaitu pelayanan. Apa saudara? Arti pelayanan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal pelayanan, saudara tahu di dalam Injil, kalau nggak salah Injil Yohanes Bapak, Yesus datang kepada murid-muridnya. Apa Yesus katakan? Murid-murid, aku tas perjalanan penginjilan, sikilku kotor ya. Rijikono murid-murid basuan. Enggak, malah sebaliknya. Kaki murid-muridnya ya dibasuh oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa saudara? Kaki. Ya. Kaki itu apa saudara? Sangat penting, sangat perlu, dan kaki itu pegangan peranan untuk kita hidup atau berdiri. Itu tentang perjalanan. Yesus saudara, Tuhan Yesus Kristus sendiri mengambil dalam kerendahan hati dan merendahkan diri, mengambil ya, entah itu air mungkin di baskom apa sama lap untuk membersihkan kakinya murid-muridnya. Sebenarnya terbalik lah ya. Sebenarnya murid-muridnya membasuh kakinya Yesus. Tapi karena Yesus ingin melayani, sebab ayat ini kita akan kerjakan, akan bahas bersama. Ya. Melayani, jadi Yesus bukan untuk dilayani. Ya. Ayat ini kan katakan begini, bukan untuk dilayani, melainkan ya, sebaliknya untuk melayani murid-muridnya. Pagi ini untuk melayani saudara dan saya. Lalu dikatakan melayani untuk memberikan, wis melayani, merendahkan diri, malah dia berkorban, dan untuk memberikan nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita bersyukur. Kita bersyukur karena apa? Tuhan tuh ya, melayani di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita berbicara tentang pelayanan atau melayani, saudara, banyak ya. Di tempat ini baik
melayani tamburin supaya lebih baik lagi, yang melayani singer, song leader lebih baik lagi, yang melayani pujian, terima tamu, operator musik, YouTube, ngatur LCD lebih baik lagi, baik pelayanan mimbar firman Allah lebih baik lagi, saudara, pelayanan perjamuan kudus, pelayanan firman semua supaya lebih baik lagi, menyontoh seperti Tuhan Yesus sendiri. Di sini dikatakan untuk memberikan nyawanya sendiri, ya, kita berbicara tentang pelayanan tadi, apa yang ya, ada di dalam dirinya Yesus sendiri, bahwa Yesus ya, merendahkan diri atau hidupnya, mati ada di kayu salib, merendahkan diri. Merendahkan diri, tidak lain adalah untuk ya, memberikan nyawanya dan untuk menebus di dalam kehidupan dosa-dosa kita, menebus hidup kita. Sekarang ya, di sini dikatakan Yesus mau mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya. Sekarang berbicara tentang korban Yesus, ya, korban Yesus di kayu salib. Apa artinya korban? Banyak, saudara, ya. Arti daripada korban itu banyak kalau kita ya, lihat. Tetapi apa yang dilakukan Yesus tentang korbannya Yesus di kayu salib? Siapa yang tahu arti dari korban? Jemaat bagian timur depan sampai belakang menjawab, nanti sama benda bagian barat dari Pak Jaman ke lemari ya. Apa artinya korban? Nah, ini Yesus yang berkorban, saya tunggu bagian timur jawabannya. Apa artinya korban? Ada yang jawab? Pak Dirman? Pak Is? Ada yang jawab? Bagian barat, Pak Jepri? Pak Meseno? Menyerahkan dengan rela, itu saya simpen ya. Itu bagian barat ya. Ayo ada belakang. Apa arti korban? Ya. Yesus mengorbankan dirinya, kok mau ya? Berarti apa yang Mbak Bu kasih katakan sudah ya? Betul juga, sudah kurang sedikit ya. Saya katakan saudara ya, apa arti korban? Korban artinya melepaskan semuanya. Apa Yesus disimpan, yang lain korbannya di kayu salib? Tidak, saudara. Yesus korban yang artinya korban melepaskannya ya, yang ada di dalam dirinya Yesus sendiri. Ibu kasih hati jawab supaya rela. Rela memang Tuhan Yesus Kristus, rela mengorbankan dirinya. Arti dari korban adalah ya, melepaskan semua. Sekarang saudara ya, korban, aku korban untuk membayar untuk apa? Daya listrik 100.000. Sudah saya korbankan, berarti kan sudah saudara lepaskan dari tangan saudara. Aku korban 50.000 pamane ya. Saya lepaskan, itu arti korban. Sudah saya lepaskan dari tangan saya. Berarti bukan milik saudara ya. Kalau saudara sudah lepaskan ini ya, korban, sudah tidak ada di tangan kita, sebab sudah saya lepaskan, entah itu untuk ya apa, untuk tambah daya apa saja ya. Itu arti korban. Apa yang Tuhan Yesus Kristus korbankan
di dalam kehidupannya. Tidak bisa saudara dan saya bandingkan dengan korban Yesus di kayu salib. Kita harus belajar melepaskan semua yang ada di dalam diri kita. Kita harus lepaskan semua. Kalau kita sudah berkorban seperti apa yang dirinya Yesus sendiri, bahwa Yesus sudah yaitu merelakan, melepaskan, merelakan hidupnya mati di atas kayu salib, tidak lain adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dengan korbannya Tuhan melepaskan seluruh kehidupannya, melepaskan semua di dalam dirinya. Bilani panjenengan lan kawula satu untuk kita beroleh keselamatan. Tuhan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Kematian Tuhan sudah kita bahas bahwa keselamatan itu ranking yang pertama. Kita tinggalkan ini dengan korban atau melepaskan ini, bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib. Roma 5, kita ke depan sedikit. Yohanes Kisah Rasul, Rum. Sudah. Suratan Roma 5 ayat 3 sampai 5, loncat 8, 9. Kita baca bersama-sama. Ini ditunjukkan oleh Yesus melepaskan nyawanya untuk saudara dan saya. Kita baca mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-5, loncat ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita temukan dulu Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 dulu. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Loncat 8, 9, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita seketika telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini kasih Tuhan, saudara. Ini kasih Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan yang dilimpahkan kepada saudara dan saya ditunjukkan oleh dirinya, pribadinya, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ditunjukkan, iki lho kasihku tak berikan kepada anakku supaya diselamatkan, tidak binasa. Tidak ada saudara, satu orang pun yang ingin binasa, tapi ingin diselamatkan. Dan kita sudah menduduki tempat yang mulia yang Tuhan sediakan. Nanti kita akan bersama Yesus di kerajaan surga. Itu yang Yesus kerjakan ayat 3, 4 dan 5, 8 dan 9. Kasih-Nya kita lihat di dalam ayat yang ke-3, 4. Ketekunan, saudara, kesetiaan akan membawa dalam kehidupan kita ke depan pengharapan yang pasti, pengharapan yang berhasil. 3 saya baca. Dan bukan hanya itu
saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Siapa yang mau sengsara, angkat tangan. Tidak ada, saudara, yang mau menerima kesengsaraan. Tapi Yesus mau, ada Yesus. Kesengsaraan. Sebab di balik kesengsaraan, ayat ini tidak mandek di situ, ya, sudah titik, ya, enggak, ya. Kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan membawa ketekunan sebab kesetiaan kita tunjukkan kepada Allah. Ketekunan dan ketekunan 4, ya, menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita punya pengharapan, ya, anak Tuhan, ya. Kita lemah boleh, kita susah boleh, pikiran kita boleh, ya, kayak diputer-puter boleh, ya. Dan itu juga bisa kita alami. Tapi kita ingat loh, saudara, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya saksi sebentar boleh, saudara, ya. Jumat malam Sabtu, anak saya pagi sudah jam, saya tidak doa pagi, tidak tahu Angga kalau Jili mungkin itu tanyain, lo kok kemulan? Kepalaku sakit. Saya sekitar Jumat saya tetap bersyukur. Jam 1 apa setengah 1 menjelang jam 1, kepala saya yang kanan ini sakit dengan pusing, dengan ngeluh, beda loh, saudara, ya. Ngeluh, tidak tak sahuri, anak saya bilang ngeluh. Wong ini nih sakit kayak merempul. Sudah dibilang namanya sakit, saudara. Saya cuma bersyukur, apa kepala saya ini yang separuh ini, ya. Masa pecah, ya. Masa pecah, ya. Saya cuma bersyukur, saya tidak doa pagi, kepala saya loro, saya bilang gitu. Jadi saudara bisa telusuri antara ngeluh dan pusing dengan kepala sakit itu beda, saudara, ya. Jadi kita bisa selah-selahnya ada, ya. Selah-selahnya ada beda. Sakit saya berdoa, Tuhan Yesus beri kekuatan. Soalnya apa? Jumat malam, besoknya itu kan Sabtu kayak kemarin kamu muda, Sabtu terus Minggu. Nah, saya tidak ngongkon, ya, Cili, ya tidak ngongkon anak saya Angga, ya. Nanti saya yang firman seperti pagi ini, saya cuma berdoa, Tuhan tolong, ya, supaya Tuhan menyatakan kuasanya. Penyakit itu saya kan, kalau saudara ke kamar saya ada di situ balsem giliga itu, tidak tak taruh sini, tak taruh di rambut saya ini, yang sakit nih, tak unyat-unyat nih gini, dalam nama Yesus, darah Yesus. Turun ke sini pagi, ya lo tanya itu, tak bilang kepala sakit, tapi sudah agak lumayan lah, ya. Saya katakan sudah agak lumayan, tapi Tuhan tolong, puji Tuhan, ya. Dan Sabtunya kemarin dalam kaum muda, ya, kondisi saya walaupun saya duduk loh di ruang tamu, tapi waktu kaum muda nyanyi, yang bertugas pujian saya berdoa, sampai loh, kok ndak ada sing firman, kok diem, suaranya kok ndak ada. Tahu-tahu nih kaum muda disetelkan film. Jadi sampai film mari, Om Angga ngangkat pujian, saya berdoa di ruang tamu saya di sana, ya, di ruang tamu pastori, saya berdoa. Bukan saya lihat TV atau, ya, lihat TikTok, ya, enggak, ya. Ini saja saya pikir kok, ya. Saya berdoa dan saya, ya, kepada Tuhan tolong Minggu supaya saya bisa sehat. Kembali, saudara, ya, puji Tuhan, itu doa saudara semua. Ya, tanpa doa saudara enggak ada. Tanpa doa jemaat enggak bisa loh. Entah itu saudara mendoakan supaya hambanya bisa melayani, hambanya diberi sehat, ya, itu saja sudah, ya, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah dengar. Ayat yang ke-5, ya, dia katakan, saya akan baca ayat yang ke-5, Roma 5. Apa yang dikatakan? Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tema kita, Yesuslah harapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan.
Kalau saudara berharap kepada manusia bisa kecewa, bisa dan banyak ya. Tetapi kalau kita mau belajar dengan iman, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang dari Tuhan Yesus Kristus sumbernya ya. Teruskan ya. Tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, ini penghiburan. Oleh kekuatan Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 8-9 tadi saudara menegaskan ayat ini supaya kita dibawa kepada kemenangan. Sebab Yesus berkorban. Akan tetapi 8 ya, loncat 8. 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Ditunjukkan kasih-Nya kepada kita, ayat 8. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita ketika kita masih berdosa. Pengorbanan Yesus tidak sia-sia. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Yesus sendiri, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tuhan tidak mau kemurkaan itu terus ada dalam diri kita, tapi murka Allah itu akan hilang dan kita akan dibawa kepada kemenangan, kepada keselamatan. Itu arti Roma 5 ayat 3 sampai 5 dan 8 ayat sampai 9. Kematiannya Yesus didasari dengan apa saudara? TAAT ya, dengan taat, dengan ketaatan. Itu kematian Yesus didasari dengan ketaatan. Lalu pengorbanannya Yesus ya, didasari mati, dia mengakhiri hidupnya di kayu salib. Yang ketiga ya, dia katakan pengorbanan Yesus didasari dengan kasih. Tanpa Tuhan mengorbankan dirinya, ketaatan di kayu salib dengan kasih, saudara dan saya tidak akan selamat. Bisa-bisa saudara dan saya binasa ya. Tapi karena kasih-Nya Tuhan kita diselamatkan. Karena kemurahan-Nya Tuhan kita diselamatkan. Itu sebabnya pada pagi hari ini keselamatan itu tetap kita pertahankan. Satu ayat lagi kita akan lihat bersama-sama Injil Yohanes 15. Sudah kita temukan Yohanes 15. Bersama-sama kita baca ayatnya, kita dapatkan atau kita temukan ayat yang ke-13. Injil Yohanes 15 dengan ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Sopo sing disebut sahabat ini? Kok sahabat karib men, kok akrab men ya, kok sadake kok kaya indah men. Kok koyok mesra men ya, sahabatnya. Tuhan Yesus Kristus menyebut saudara ini sahabatnya Tuhan Yesus Kristus semua. Saya dan saudara, saudara dan saya, jemaat di Tunggul Permanu ini sahabatnya Tuhan Yesus Kristus, berani dia rela. Saya baca sekali lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan, yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu tujuannya Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu tok tujuannya Yesus di dalam ayat yang ke-13. Supaya Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya. Supaya saudara dan saya memperoleh selamat. Itu saja. Memperoleh selamat. Kita pertahankan dalam pelayanan kita ya. Kalau bisa lebih kita tingkatkan
dalam pelayanan lebih baik lagi ya. Baik jemaat selalu juga mendukung di dalam doa walaupun tidak terlibat masuk dalam pelayanan singer, song leader, musik, kur ya, tapi kur kaum wanita grup Maria, kur kaum wanita grup Marta, kur kaum pria, kur kaum muda, itu semua untuk memuliakan Tuhan. Itu harus kita kerjakan dengan baik ya. Dalam semuanya itu kita belajar seperti Yesus sendiri. Anak manusia tidak mau dilayani, tapi mau melayani, sebaliknya merendahkan diri ya. Ayat pokok tadi kan berbicara hal melayani. 10:45 tadi kan mengatakan Yesus tidak mau ya. Dalam firman Allah dikatakan anak manusia Yesus sendiri tidak mau dilayani. Enak kalau dilayani ya. Sebelum tutup dalam doa, saya ingat ya, Ibu Gembala hari ini juga ulang tahun ya, April ya. Saudara, saya tidak pernah, pokoknya saya masih bisa berjalan. Pemani bikin teh, Bu, tolong Bu kayak no teh. Gak pernah. Ibu Gembala ya juga tidak pernah begitu, Pak. Aku kayak no teh kecuali sakit, aku kayak no teh hangat ya aku lain lagi. Yang sehari-hari yang saya maksudkan ada lah saudara, suami ngereh istilahnya istrine, Pak kayak no kopi aku, Pak terus mari no mamane, Pak aku gawe no teh. Kalau masih bisa ya kerjakan saja sendiri ya. Kalau masih bisa, kecuali kalau sudah tidak bisa atau sakit apa-apa ya, nah itu enggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa belajar kita kerjakan sendiri. Yesus melayani saudara dan saya enggak ya, tanpa pamrih. Oh, aku sebenarnya raja. Layanono murid-murid Yohanes, Petrus dan seterusnya sing mengikut aku. Layanono. Basuhan sikilku sing aku tas pelayanan. Sikilku rusuh. Enggak, sebaliknya. Kakinya murid-murid malah di sini tak bersih nih. Soalnya apa? Perjalanan ya. Murid-murid itu supaya meneruskan pelayanan Yesus, memberitakan Injil. Sama saudara, pagi ini apa yang kita lakukan dalam 15 ayat 13 dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus Kristus kita jadikan teladan dan melayani kita. Markus 10 ayat yang ke-45, tidak mau Yesus melayani, tapi dia mau ya, tidak mau dia dilayani, mau melayani, merendahkan diri. Belajarlah jemaat di tempat ini, belajar merendahkan diri seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kita akan bersama-sama sebelum masuk dalam sakramen, masuk dalam doa bersama. Mari kita akan bangkit, berdiri bersama-sama. Direnungkan ya, firman Tuhan direnungkan. Oh Yesus merendahkan diri. Oh Yesus perlu saya teladani. Berdiri bersama-sama, angkat ujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita akibatku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Terlalu
terlalu mahal, haleluya. Terlalu mahal, darahmu tercurah untuk menebus diriku, terlalu besar, haleluya, haleluya, haleluya. Pengorbanan yang diberikan bagiku, haleluya, terlalu mahal, kasihmu tercurah untuk menebus diriku, tercurah, haleluya, tercurah untuk menebus diriku, haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama jemaat di tempat ini meneguhkan iman kami, menjadi rema di dalam hidup kami untuk kami melayani pekerjaan-Mu, untuk kami melayani Engkau, supaya kami dalam melayani Engkau atau dalam pelayanan lebih indah, lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkan hati kami bersama, teguhkan iman kami, supaya kami orang-orang percaya punya pengharapan yang dari Tuhan Yesus Kristus datangnya. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus yang turut bekerja campur tangan untuk kami terima sebentar dalam perjamuan kudus roti dan anggur yang Tuhan sudah sediakan, sudah korbankan tubuh Kristus dan darah Kristus. Kami serahkan dalam tangan pelayan-pelayan perjamuan, urapi dengan kuasa-Mu, jemaat-Mu yang menerima seperti pujian, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu membawa suatu kuasa dan mukjizat, kesembuhan terjadi lewat roti dan anggur tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami kerjakan bersama-sama dan Kau Tuhan mendengar doa kami, segala apapun yang kami hadapi. Tuhan, Engkau yang turut bekerja campur tangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Pelayan perjamuan kudus bisa membagikan yang bertugas pagi ini. Ya. Pak Caman, Pak Rino, Pak Irmiano, Pak. Dengan darah-Mu, angkat pujian ini. Haleluya. Dengan darah-Mu.
sudah terima semua, roti dan anggur sudah dilayani semua dengan baik. Saya jemput sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus seperti firman Allah, supaya kita boleh menerima mujizat. Roti kita taruh tangan kanan, kita angkat, kita makan bersama selesai pembacaan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Haleluya. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama tubuh Kristus. Amin. Mari anggur kita taruh tangan kanan, kita angkat, kita minum bersama-sama. Selesai pembacaan, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih atas pengampunanmu ya Bapak, dan kami layakkan untuk terima darahmu, kami minum bersama dan kami diberkati bersama di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama. Kita katakan haleluya. Kita katakan bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukur sebab Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya. Tuhan melayakkan di dalam kehidupan kita. Musik kita angkat bersama-sama, pujian, rapnya saja, layaklah. Haleluya. Terima kasih. Layaklah. Haleluya. Terima kasih. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah. Segenap jiwa ragaku dengan haleluya, dengan segenap jiwa ragaku, haleluya, haleluya, haleluya. Masalah demi masalah, problem demi problem, apapun yang terjadi dalam keluarga jemaatmu masing-masing, biarlah jawaban kami. Dan kami terima yang dari Engkau datangnya ya Bapa. Lewat kami terima berkat-Mu, tubuh dan darah-Mu. Pada saat pagi ini kami sangat bersyukur dan kami pasrah semua. Ke depan biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu boleh senantiasa punya harapan yang pasti. Harapan yang besar, pemulihan demi pemulihan terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur semua yang sudah menikmati berkat-Mu, tubuh dan darah-Mu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, yang lemah diberi kekuatan, yang susah diberi kekuatan, susah hiburkan, sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dipersilakan duduk jemaat ya. Ya, bisa dikumpulkan gelasnya. Hidupku telah ditebus sambil angkat pujian ini, persembahan yang kedua kita jalankan. Oleh kuasa darah yang kudus, hidupku bukanlah milikku lagi. Kedua, berkati 1/10 jemaat kembalikan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini ya, menjelang jam 10 ya, siang berarti ya. Saya akan mengumumkan acara gereja ya. Nanti pengumuman yang lain pasti ada ya. Selasa tetap ya, doa pagi doa sore tetap Selasa kaum muda. Dan Rebu ini keputusan dari ya, wakil gembala. Rebu yang ketiga, sebab Rebu kedua jelas Rioyo ya. Rebu yang ketiga yang mau ditempati untuk rumah tangga berhubungan dengan Bapak Wakil Gembala atau Ibu Wakil Gembala yang ingin ditempati rumahnya itu hari Rabu. Lalu Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa, Sabtu kaum muda, Minggu kelah minggu pagi, siang ibadah raya. Saya umumkan nanti latihan kur grup kaum pria.
Yang kedua, nanti ibu-ibu selesai doa berkat, semua tinggal. Yang terakhir, kemarin AC diperbaiki, kalau Pak Jaman kemarin minggu ya kalau salah ngomong-ngomong sama Pak Angga, kalau tentang servis AC enggak apa-apa ya. Servis habisnya berapa. Tapi ini mesinnya mati, istilahnya rusak. Ini mesinnya rusak, maaf itu tak buka tadi, saya enggak kuat panasnya. Tir tak suruh buka, gak usah katanya. Saya enggak kuat kalau panas teman. Jadi AC ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Enggak saya loh, firman Tuhan. Kalau saudara berkorban berarti melepaskan. Ini AC mesinnya 800 satu biji. Ini apa juga rusak, berarti 2 ya. 800 kali 2 gitu aja lah ya. Dikerjakan, dibawakan apa alatnya, mesinnya AC2 ini, kalau 3 sudah normal, 2 ini dibawakan alatnya selesai hari raya Idul Fitri ke sini. Wah, berarti awak dhewe iki jemaat iki harus siap-siap. Engko ke sini mesinnya dipasang 2 1.600.000 ya, 800 kali 2. Dan nanti belum bayarnya ya dipikirkan sendirilah ya. Pasangnya ini 801 biji, berarti 2 biji memerlukan dana biaya 1 juta berapa, 800 ya. 800 kali 2 lah ya. Nah terus dia bilang, waduh selesai hari raya Idul Fitri kan paling enggak cuma 2 minggu ya. Jadi saya umumkan kalau jemaat ada berkat, nanti kalau mengerjakan pasang mesinnya di sini, lalu terus dia bawa, terus awak ide gak iso beli mesinnya 2, gak iso bayar istilahnya apa tukangnya AC, wah awak ide kan yo malu lah ya. Jadi kita doa, nomor 1 memangnya kita doa supaya ini bisa semua. Ini perlu kasihan singer song leader musik itu. Saya di sini panasnya ampun-ampun ya, ampun-ampun ya. Jadi kalau ini nyala, itu nyala ke Pak Jaman, ya puji Tuhan lah. Kita doakan selama ada waktu ya 2 minggu lah ya. Nanti selesai, mungkin selesai rioyo, selesai kupatan polontongan dia ke sini bawa alatnya, mesin 2 yang rusak ini mau dipasang. Doa ya, nomor 1 doa, supaya doa dan juga melepaskan semua apa ya, korban tadi katakan melepaskan, kita harus nyumbang ya 25.000 lah atau 100.000 lah ya, nanti dikumpulkan pasti sudah genap ya. Ada yang nyumbang, wis aku tak nyumbang 1 juta om, alhamdulillah irobil alamin ya. Nah, puji Tuhan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita kerjasama pasti itu baik. Tujuannya Tuhan baik, tujuan kita pun juga baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita malu sama yang pegawai servis pasang mesin AC ini ya. Kita doakan supaya berkatnya itu tersedia, nanti dia tinggal, kita tinggal bayar ini ya. Tuhan sudah lunasi semua. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati. Seperti pengumuman tadi sudah ya, ibu-ibu jangan lupa, kaum pria jangan lupa latihan ya. Untuk ibu-ibu nanti apa diumumkan sekarang, tutup doa berkat dulu. Saya berikan kepada ibu-ibu berhenti atau tinggal, pengumuman mungkin dari Ibu Jili ya, puji Tuhan. Bangkit berdiri ya, bersama-sama ya. Kunaikan syukur, semua kita syukuri. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat
syukur awal, pertengahan sampai akhir ibadah siang ini. Tuhan sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan sudah memberkati segala korban persembahan. Tuhan sudah memberkati kehadiran kami bersama jemaat-Mu. Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar berlatih pujian grup kaum pria dan selesainya ada pengumuman khusus terkhusus kaum wanita. Tuhan, dan selesainya kami pulang bersama-sama sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan di bulan 4 April ini ya Tuhan. Engkau beri kekuatan kesehatan yang berulang tahun hari ini sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pekerjaan jemaat-Mu pun juga Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan semua apa yang haleluya dihadapi jemaat-Mu. Tuhan tahu, Tuhan maha mengerti, Tuhan maha yaitu kasih. Engkau Tuhan Yesus nanti buka jalan. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham menjadi bagian kami, berkat Ishak, berkat Yakub melimpah dalam kehidupan kami bersama. Dan kami mengakhiri pada siang hari ini, kami memberkati semua jemaat yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, jemaat semuanya. Haleluya.